Raden Dewi Sartika dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1884 di Cilengka, Jawa Barat. Putri Raden Somanagara dari ibu Raden Ayu Raja Permas. Dewi Sartika menempuh pendidikan di Cicalengka. Di sekolah ia termasuk murid yang cerdas. Pulang sekolah ia mengajak beberapa orang gadis anak pelayan dan pegawai rendahan pamannya untuk bermain sekolah-sekolah. Setelah ayahnya meninggal dunia, ibunya kembali ke Bandung. Waktu itu Dewi sudah berusia belasan tahun. Ia pun tinggal bersama ibunya di Bandung. Kegemaran waktu kecil di Cilengka tetap melekat dalam jiwanya. Bahkan ia bercita-cita untuk mendirikan sekolah bagi anak-anak gadis. Niat itu dibicarakan dengan ibunya dan dengan beberapa orang lainnya, tetapi mereka tidak memberikan sambutan yang positif. Mereka tidak menghalangi niat Dewi, tetapi juga tidak mendorong. Untunglah Dewi mendapat dorongan dari kakeknya Raden Martanegara yang ketika itu menjadi Bupati Bandung. Dorongan yang sama diberikan juga oleh Den Hammer, Inspektur Kantor Pengajaran. Dengan bantuan kedua orang itu, pada tanggal 16 Januari 1904 dibukalah sebuah sekolah seperti yang dia cita-citakan oleh Dewi Sartika. Sekolah itu diberi nama Sekolah Istri. Keadaannya masih jauh dari sempurna. Yang dijadikan ruang belajar ialah salah satu ruangan kantor kabupaten. Dalam menyelenggarakan sekolahnya, Dewi dibantu oleh Purmo dan Wit. Mata pelajaran yang diberikan ialah dasar-dasar berhitung, menulis, dan membaca, serta pelajaran agama. Lama-kelamaan sekolah itu mendapat perhatian masyarakat. Bahkan pembesar-pembesar pemerintah mulai menaruh perhatian dan jumlah murid semakin banyak. Cita-cita Dewi Sartika dapat diketahui dari karangannya yang berjudul De Indens Frau Wanita Bumi Putra. Ia mengemukakan bahwa pendidikan penting untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan kanak-kanak, baik secara jasmani maupun rohani, yang dalam bahasa Sunda disebut cager-pager, sehat rohani, jasmani, dan berkelakuan baik. Dalam tahun 1908, waktu Dewi Sartika mencapai usia 22 tahun, ia menikah dengan Raden Kanduran Agah Surawinata, seorang guru sekolah Karang Pamulangan. Dengan bersuamikan laki-laki guru, maka dapatlah Dewi Sartika mengembangkan sekolahnya. Suami istri itu berjuang bersama-sama untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Dalam tahun 1910, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Maka pelajarannya bertambah pula. Memasak, menyetrika, mencuci, dan membatik dimasukkan ke dalam kurikulum. Dengan bertambahnya mata pelajaran, maka biaya sekolah meningkat pula. Hal itu merupakan keprihatinan baru bagi Dewi dan suaminya. Tetapi syukurlah pemerintah mengeluarkan tangan dengan memberi subsidi kepada Sekolah Keutamaan Istri itu. Dalam tahun 1911, Sekolah Keutamaan Istri diperluas sehingga sekolah itu dibagi atas dua bagian, yakni pada bagian pertama mempergunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantarnya, dan pada bagian kedua bahasa pengantarnya ialah bahasa Belanda dan bahasa Melayu. Kegiatan yang dilakukan Dewi Sartika itu ternyata menarik perhatian beberapa orang wanita di tempat-tempat lain di Jawa Barat. Perkembangan itu menarik perhatian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sementara itu, Dewi Sartika terus mengembangkan sekolahnya, tetapi kesulitan datang dengan pecahnya Perang Dunia I. Harga-harga naik termasuk harga barang untuk keperluan sekolah. Dewi dan suaminya bekerja keras untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi dan mereka juga berhasil. Cita-cita Dewi Sartika sudah terkabul.
permainan sekolah-sekolahan di Cicalengka pada masa kecilnya kini benar-benar sudah menjadi kenyataan. Sekolah Raden Dewi sudah betul-betul merupakan sekolah yang diakui pemerintah dan dihargai oleh masyarakat. Dengan adanya gedung baru, berarti tantangan semakin besar. Sekolah harus selalu ditingkatkan. Mata pelajaran perawatan orang sakit dimasukkan ke dalam kurikulum. Zuster Van Arkel diserahi tugas untuk mengerjakan mata pelajaran tersebut. Setiap tahun pelajaran baru dimulai, diadakan perpisahan dengan murid-murid yang tamat. Pada tanggal 11 Juli 1939 diadakan perayaan tahun ke-35 secara besar-besaran. Pejabat-pejabat pemerintah banyak yang hadir antara lain Bupati Bandung, Presiden Profesor Bostra, pejabat wali kota dan lain-lain. Jerih payah Raden Dewi Sartika bersama suaminya tidak sia-sia. Mereka melihat dengan rasa syukur berhasil jerih payah mereka yang memperoleh sukses. Namun setelah sekolah Raden Dewi mencapai usia 35 tahun, pada tanggal 14 Juli 1939 terjadilah peristiwa duka. Pada tanggal 25 Juli 1939 Raden Aga suami Raden Dewi Sartika meninggal dunia. Kini Dewi seorang diri, namun ia tidak putus asa. Hatinya sedikit terhibur ketika dalam tahun 1940 pemerintah sekali lagi memberikan penghargaan kepadanya karena jasa-jasanya di bidang pendidikan. Tetapi dalam tahun itu pula sekolahnya mendapat pukulan hebat Perang Dunia II meletus dan sekolah Raden Dewi mengalami banyak kekurangan, baik biaya maupun peralatan. Dalam tahun 1942 terjadi pergantian pemerintahan di Indonesia. Pemerintahan Belanda berakhir dan digantikan oleh pemerintahan Jepang. Setelah pemerintahan Jepang berakhir dan kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan sekolah Raden Dewi menghadapi kesulitan yang besar, terutama karena kota Bandung dilanda kekacauan dengan adanya pasukan Inggris dan Belanda. Dewi Sartika terpaksa mengungsi ke Ciparai, kemudian ke Garut. Sekolah yang dibangunnya terpaksa harus ditinggalkan. Dari Garut kemudian ke Ciamis. Dalam tahun 1947 situasi bertambah genting. Belanda melancarkan agresi militernya. Dewi Sartika terpaksa mengungsi lebih jauh ke dalam, yakni ke Cineam. Bagi wanita yang sudah berusia 63 tahun dan sebagian usianya digunakan untuk bekerja keras, maka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain terasa berat. Dewi Sartika tampak letih, kesehatannya menurun, dan makanan serba kurang. Obat-obatan sulit didapatkan di tempat pengungsian. Di Cineam ia jatuh sakit. Ia diangkut ke rumah sakit dan dirawat oleh Dr. Sanitioso. Segala pertolongan diberikan untuk menyelamatkan jiwa, namun semuanya sia-sia. Pukul 9, tanggal 11 September 1947, Dewi Sartika meninggal dunia. Jenazahnya dikebumikan di Cineam. Setelah kota Bandung aman kembali, gedung sekolah Raden Dewi dipinjam oleh pemerintah dan dibangun sebagai sekolah putri. Kemudian sekolah itu diserahkan kepada Yayasan Dewi Sartika dan dijadikan sebuah sekolah kepandaian putri. Makam Dewi Sartika pun dipindahkan dari Cineam ke makam keluarganya di Bandung. Pemerintah RI menghargai jasa-jasa Raden Dewi Sartika. Berdasarkan SK Presiden RI nomor 252 tahun 1966, tanggal 1 Desember 1966, Dewi Sartika dianugerahi gelar pahlawan kemerdekaan.